Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak. Wih. Mohon kata-kata ini harus kita camkan di sini. RSMK, Rumah Sosial Murus. Hari ini ke Ciwidey, rombongan keluarga. Hari ini pengukuhan pengurus Rumah Sosial Murikus Plus periode 2022-2025. Semua sekalian yang mudah-mudah. Sampai ketemu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Masih ada nggak? Masih dong. Waduh. Mercy buat Mercy doang? Iya, ada breaker juga yang ekstraktif pakai kabel gitu. Breakernya. Pasti Buat apa tuh ini? Ban bocor kita ya udah. Tembak ini kalau bocor. Oke. Hanapi, itu mana lagi Pi? Mana ibu sebenarnya yang mana? Tapi enggak yang Oh, di sana mah. Alhamdulillah. Semalam nanti. Hah? Alhamdulillah. Tadi malam kita masih udah duluan. Ibu. Halo, Mbak. Wih. Sampai jam berapa? Barang aku Mas, 12-an ya. Pak, Karena kita bawa bayi jadi berhenti. iyalah. Terus ini bapak nggak kuat nggak ngerokoknya. Suasana masih ini. Iya. Alhamdulillah. Mana ibu? Ibu lagi sholat. Wih, ketemu lagi. Mas. Iya ini. Wah. Kamu berangkat. Lagi nyetel ini. Sopo itu Mas? Gak apa-apa lah kamu bilang. Ya Allah. Gimana ya? Waktu mau berangkat ke blok ya. Oh iya, tanggal Ngambek. 25. Nggak mau berangkat. Ya, tanggal 25 ya kan?
siapa? Keke nih. Iya. Anehnya hari itu bukan lagu itu ya. Iya. Bukan lagu saya. Makan dulu makan. Ini dia, bisa nggak? Pada kesempatan menjelang sore, ini di Jumbe di vilanya Areta, Gubuk Areta, Dirman. Terima kasih banyak pada satu baik ini yang telah merelakan untuk diadakan pertemuan RSMK yang pertama. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Gubuk Areta. Mungkin ini yang kedua kali, yang sudah pernah mungkin yang pertama maupun yang baru pertama datang, mohon maaf sebelumnya karena tempat dan kondisinya ya mungkin kurang menyenangkan Pak ya. Ya di gubuk yang kecil ini mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk rumah sosial Murikus Plus ini bisa berhasil sebagai tonggak sejarah mungkin untuk kita ke depan, dimana selanjutnya ke depan kita akan membuat suatu yayasan yang insya Allah nanti disesuaikan dengan program-program kerja yang akan kita bahas bersama-sama. Dan tadi udah ada WA dari mantu Pak Randy, ya mohon maaf nggak bisa hari, tadinya mau datang, dia bilang nggak karena gua dia bawa mobil sendiri hanya berdua ngantuk. Iya. Itu semua keputusan nanti bisa dia ikuti semuanya. Ya mudah-mudahan dalam tahun ini juga Yayasan Murikus Plus bisa terlaksana dan bisa kita berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita tidak saling mau menang sendiri, yang kita saling mendukung atau saling memeriksi apa yang keinginan yang akan dicapai ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Mas Ridho. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah buat kita semua. Sebelumnya terima kasih. Hari ini 95% Pak ya. Sudah hadir semua di sini. Yang luar biasa. Kepada pengurus baru, intinya kami dari keluarga besar Pak Muri, benar-benar terima kasih Pak ya. Landasan RSMK yang tercipta ya, maksudnya RSM itu Pak. Bukan apa kemauan dari anak-anaknya. Belum lama. Iya. Bukan kemauan dari anak-anaknya, bukan kemauan dari ketua dan lain-lain, tapi kita jalan berlandaskan dari keinginan dan cita-cita luhur almarhum, itu perlu kita garis bawah ini. Sampai hari ini kita tidak akan pernah berbenturan dengan siapapun, kita akan bekerja sama dengan siapapun, lintas agama, lintas komunitas, lintas partai dan lain-lain. Di sini ada anggota baru, ini namanya Gaby. Perkenalkan, nanti aku ini. Selamat siang. Yang Perkenalkan, nama saya Gabriela Yosma, dipanggil Gaby. Nah, saya asalnya dari Projo, kalau udah pernah dengar.
Iya. Iya, di sini baru Enggak, Pak. Baru. Tetangganya nih. Oh, Pepe Gaby lah. Iya. Sepanjangnya ya. ya mungkin itu dulu perkenalannya, makasih. Iya, dia baru lulus sarjana hukum, Pak. Lagi magang di teman saya. Gajah Mada. Gajah Mada ya. Baru magang. Satu alma mater Pak Jokowi. Ini beda fakultas. Mereka yang pasti fresh graduate di sini yang anak muda ya. Dika, Nafi sama dia, Pak. Gitu loh. Nanti bisa lihat ditaruh ke kepemudaan kayak atau IT ya, atau apa segala macam gitu sih. Terus selanjutnya kami mohon dari Pak Ketua Umum, Pak Fuad, untuk bisa sedikit memberi pengarahan kepada seluruh pengurus yang hadir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah bisa berkumpul sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan Pembina ya, Pak Herman dan Om Eko. Kebetulan ada beberapa Dewan Pembina yang hadir di belakang ya. Mungkin di saat lain nanti bisa kita hadirkan sekali. Yang saya hormati pula Dewan Penasehat Bapak Cecep Rosadi, mewakili dari 3 Dewan Penasehat. Alhamdulillah Bapak bisa hadir. Bapak Ibu sekalian, Waji Herman, terima kasih atas tempat yang telah disediakan memfasilitasi kami datang dari perjalanan sampai masih baca ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para pengurus yang kemarin sudah dikukuhkan oleh pemerintah, maupun para pengurus yang nanti akan disusulkan di susunan pengurus. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah agenda untuk membahas program kerja RSMK. Mohon kata-kata ini harus kita camkan di sini. RSMK, Rumah Sosial Guru Khusus. Pertama, pengurus ini sudah membuat satu draft. Jadi draft 1 tahun, mungkin nanti bisa berkembang menjadi 2 tahun, bisa berkembang lagi menjadi 3 tahun, bisa kategorikan jangka pendek, menengah, panjang. Nanti apa-apa saja yang ingin kita bahas. Yang pertama, untuk 1 bulan pertama, mungkin kita mulai setelah kita dikukuhkan bulan Februari. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu nanti kita canangkan untuk periode pertama. Untuk catur bulan kedua, Juli sampai Juni, itu 4 bulan ya catur ya. Itu tengah tahun, dan akhir tahun nanti catur bulan ketiga itu November sampai bulan Februari. Jadi catur bulan ya 4. Nah nanti dalam waktu-waktu ini akan kita isi kegiatan apa. Nah untuk mengisi kegiatan ini tentunya kami perlu masukan-masukan dari para pengurus yang sudah disusun berdasarkan struktur organisasi yang sudah kita buat kemarin, yang sudah kita susun kemarin sesuai dengan tupoksi masing-masing, tugas dan pokok fungsi masing-masing. Oleh karena itu, sesuai dengan edaran atau pengumuman yang disampaikan oleh Pak Sekjen di grup, masing-masing seksi walaupun tidak tertulis mungkin sudah tertanam di sini untuk menuangkan di sini bidang sosial apa saja kira-kira, terus bidang hubungan kelembagaan,
pemerintah maupun swasta apa saja. Kalau Pak Heri kan pemerintahan cepat. Lantas bidang-bidang lain. Nah, kebetulan kemarin kami selalu berkoordinasi dengan para pembina, dengan para penasehat untuk membuat satu rencana kita tuangkan dalam draft maupun susunan pengurus ya yang kurang dilengkapi. Kemarin ada tambahan ya, seperti yang kita tahu lazimnya ya Bu, itu biasa pembina itu kan 1-2 orang tapi di RSMK 5 orang nggak masalah, tampil beda nggak, no problem lah. Yang penting buat kami pengurus inti untuk kemajuan RSMK itu sendiri. Toh pembina juga beliau-beliau itu dari 5 ini saya yakin tidak setiap hari eksis. Jadi bisa kita manfaatkan pada saat-saat tertentu. Betul. Beliau-beliau ini kita manfaatkan untuk kita mintain advice maupun dorongan maupun referensinya kemana kita harus melangkah dan lain sebagainya. Emang fungsinya beda-beda Pak? Ya. Fungsinya beda-beda masing-masing. Lantas ada tambahan juga dari Dewan Pembina, dari Dewan Penasihat juga ada tambahan. Tentu saja nanti kita kembangkan karena Dewan Penasihat ini nanti akan kita bagi. Bapak Hendri misalnya penasihat di bidang keuangan, Rizka di bidang ini, dan Bapak Cecep Rosadi di bidang ini. Nah, hari ini kita bahas. Oleh karena itu, pada saat ini mohon dengan hormat dan sangat kepada masing-masing bidang untuk menyampaikan. Nanti biar dipandu oleh Pak Sekjen, Bapak Suroso yang sudah berpengalaman di dunia internasional. Sekjen Pak. Ya. Lantas misi daripada RSMK ini adalah nanti bisa ditambahkan oleh Pak Riko maupun Pak Cecep atau Pak Herman. Misinya sosial. Kemarin kalau tidak salah kita sepakati 60% untuk sosial, 40% untuk hiburan, entertain. Nah ini mudah-mudahan kita komitmen kita laksanakan betul kegiatan ini atau program ini supaya nanti bisa terlaksana. Nah berikutnya berkaitan dengan susunan pengurus, kemarin ditambah bidang advokasi hukum. Memang ada bagusnya karena suatu saat nanti bukan berbenturan tapi bersinggungan atau dengan masalah hukum sudah siap ada di sini. Kebetulan putra mantu Pak ya dari Pak Jerman sendiri, orang dekat lah. Berikutnya berkaitan dengan masalah yayasan. Yayasan ini otomatis nanti RSMK itu sendiri akan berbadan hukum. Berbadan hukum ini pasti ada syarat-syarat normatif yang harus kita penuhi. Contoh kesekretariatan, nomor telepon dan lain sebagainya. Komisi dan lain sebagainya nanti ada lah data kepengurusan. Itu mungkin nanti akan diselesaikan oleh bidang hukum di legalitasnya Pak ya. Mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak ya, nanti informasi dari Pak Jerman akan disampaikan apabila sudah selesai. Nah, mungkin sementara itu dari Ketua Umum, barangkali nanti ada tambahan-tambahan sambil berjalan. Sekali lagi kepada Pak Sekretaris, Pak Roso untuk memandu ini, saya kira diurut saja satu persatu supaya nanti lebih rinci, lebih urut, lebih fokus. Saya kira itu saya serahkan sementara untuk melanjutkan ke Pak Roso untuk melanjutkan diskusi pada hari ini. Silakan Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mestinya bidang hukum yang kebetulan hari ini berhalangan, jadi mungkin kita lanjut ke kedua mungkin di bidang antar lembaga. Mungkin kami ini dengan bidang antar lembaganya Pak Heri yang kebetulan ini Pak Herinya juga hari ini izin ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Heri. Terima kasih.
atas kesediaan waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak ya. Ya, tidak panjang lebar mungkin ya. Kalau kita menyangkut dengan kelembagaan itu kan tentunya kan panjang kalau kita uraikan. Mungkin kita kasih gambaran Garis besarnya saja. Garis besarnya aja ya. Saya juga iseng-iseng malam lihat-lihat aja nih. Koreksi ke dulu Pak. Gitu. Jadi intinya kan kelembagaan itu kan mengkoordinasikan Pak. Instansi-instansi pemerintahan, baik lembaga, badan usaha, ormas yang bekerja dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin dengan teman-teman kita, komunitas-komunitas pencinta Kusplus dan lainnya ya, yang untuk seni ya, ataupun juga nanti dengan panti-panti sosial yang lain kan juga banyak, baik di Bekasi atau Jakarta, karena memang kita nanti kan 60% kan bergerak dalam bidang sosial, kalau 40 itu kan di bidang apa, hiburan, entertain begitu ya, kaitan kalau entertain mungkin nanti dengan kawan-kawan kita yang ada komunitas baik yang di Bekasi, Jabodetabek lah ya, atau di luar itu kan, karena RSMK ini kan juga belum disosialisasikan kan. Iya, betul. Nanti juga kita rencana kita sosialisasikan ya. Baik ada yang di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek ataupun di pelestari plus yang lainnya itu karena setahu ya baru OGJ kan. RSMK-nya belum tahu kan. Iya. Perlu kita sosialisasikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan nanti kalau memang sudah membentuk satu yayasan, tentunya kan juga berkaitan dengan kelembagaan ya, betul Pak ya, terutama nanti ke Kementerian Hukum dan HAM, kan begitu Pak ya, berkaitan juga nanti pada saat persetujuan itu kan ada apa, akte pendirian perusahaan ya, yayasan ya, itu kan juga notaris, nanti ada pengesah pengadilan negeri kan, ada berkaitan ya, mungkin kelembagaan akan bantu juga Pak di dalam hal itu kan, apa-apa aja sih yang kita perlukan kan, itu untuk mengarah ke depan kan, rencana memang kan arahnya kan nanti kan ke yayasan kan, otomatis kalau ada yayasan pasti ada badan hukum lebih kuat. Kita pun kalau datang nanti ke instansi pemerintah atau BUMN atau apa kayak ngalipnya juga, wah ya benar. Tapi kalau enggak juga kadang-kadang ini mana nih ya, bentuknya apa nih, apakah di ormas atau apa, tapi kalau bentuk yayasan lebih permanen Pak, mungkin gitu ya. Jadi ya, artinya memang kalau mau dipercepat sekarang ya kita bikin nanti bentuklah satu tim untuk apa, bentuk bikin yayasan itu tim khusus lah gitu ya. Nanti itu ADART-nya kan, tentunya kalau di yayasan itu kan ada ADART-nya, selama ini kan kita juga belum ada ya. Nanti bentuk tim aja khusus gitu. Mungkin dari apa, Mbak sama Mbak Devi, terus apa putranya Pak Herman kan bisa bantu kan ya. Sebenarnya kan gitu ya. Di kita kan advokasi dan hukum kan ada. Dokter itu udah banyak siapa Agus siapa bosmu Murwanto. Ya Murwanto ya kan, terus ada mantunya Pak Herman. Terus kalau diperlukan kesekretariatan lembaga advokasi dan hukumnya bisa dia dipegang, maksudnya Mas Agus atau Mas Randy nanti ke ke dia kalau seandainya kebenaran dia kan magangnya juga di Mas Agus buat hukum juga kan, Mas Agus juga Tofam juga. Nah, mungkin dari saya itu lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan bidang humas atau publikasi ini mungkin Mbak Yuli atau Mbak Ana, monggo salah satu. Saya ingin menanyakan ini aja Pak. Kita kan logonya diganti nih RSMK, Rumah Sosial Murid Kusplus. Kalau saya kan pengennya kalau memang kita mengadakan event atau apa, saya cuma menanyakan di sosialnya berapa persen atau hiburnya berapa persen kan? Apa ini nanti bisa berbalik jadi 40, 60 gitu, karena kan kita tergantung event kan kadang-kadang gitu. Gimana? Fleksibel. Istilahnya kita garis bawahi 60-40 buat hiburannya, 60 buat sosialnya. Tapi kayak apa case kemarin di Taman Mini, sebenarnya banyak juga kalau kita mulai dari pagi ya. Kalau kita ngomong ada suatu masa pengobatan gratis, santunan anak yatim, terus donor darah, periksa gigi gratis, periksa kulit gratis, banyak juga. Ini makan gratis Dari bidang entertain atau acara. Ini kebetulan Bani sendiri ini mungkin masukan dari Bani programnya
bidang acara ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih pada sehat semuanya. Amin. Terima kasih buat Pak Haji Herman dan Ibu yang telah menyediakan tempat dan lokasinya yang adem-adem. Juga buat ketua, para pembina, penasehat, kawan-kawan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Agenda saya ke depan sebenarnya cuma bakti sosial ya, karena kita di sini kan di rumah sosial Murid Kuspus kan berbentuk sosial. Jadi itu yang ditekankan di situ. Tapi nggak ada salahnya kalau di baksos itu nantinya ada sedikit musik-musiknya dari pelestari-pelestarinya. Tuh, terus ada lagi donor darah. Kita udah lama juga Mas Niko ya? Ya. Nggak donor darah ya? Ya, lama. Nah itu dia. Kangen donor darah atau kangen pegangin anak kecil-kecilnya? Iya, iya. Nah itu senang jadinya. Sunatan massal juga. Iya. Nah itu banyak yang pengen ungkapan seperti itu, donor darah, terus sunat massal, pemeriksaan dokter apa aja gigi kayak kulit juga gratis kayak tadi udah dibayar Mas Riko dulu, Pak Adi sudah kan. Terus sama mungkin kalau nggak ini terakhir ini pas di catur terakhir ya dalam setahun nggak ada salah kita ada parade musik. Iya. Tapi sebelum ada parade musik tadi yang Mas Riko bilang sarasehan dulu untuk semua penggemar dan pelestari Kuspus. Itu aja Pak Sekjen, Pak Ketua, Penasehat serta Pembina, agenda saya ke depannya. Demikian agenda saya untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bisa bantu Pak. Kami lanjutkan ke bidang sosial. Mungkin bisa diwakili Bu Dia atau Bu Esantara. Sampai tadinya mau ada acara Bahasan utama sebetulnya ini. Alhamdulillah rezekinya ke sini ya Pak. Kami bersahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diikut sertakan, dipercaya, artinya bersilaturahmi ya. Dari awal perkenalan dengan Mbak Yuli, pertemuan dengan Pak Cecep, dan alhamdulillah ketemu juga di rumah ngopi, akhirnya sampai titik saat ini. Ya, pada dasarnya saya pun menjalankan bakti sosial, khususnya saya juga sendiri sudah ada yayasan, tapi saya ingin ikut serta di sini gitu untuk menambah lagi, menggali lagi untuk ilmu saya. Dan saya bersama Ibu Iswan dan Mbak Linda ya yang tidak bisa hadir. Kemarin memang kita belum sempat ketemu nih bertiga ya pembahasannya, tapi insya Allah jangka panjang kita sih tetap kita pengen santunin untuk anak yatim, terus dengan panti jompo, gitu, panti jompo, dan untuk jangka panjang yang lainnya nanti saya bisa menyusul kali ya Pak ya karena didadakan. Terus untuk jangka pendeknya kita hanya melihat misalkan ada bencana alam gitu ya Pak ya, terus ada yang perlu kita bantu mungkin dari teman-teman sendiri atau ada di sisi lingkungan gitu ya. Jadi kita harus peduli juga dengan lingkungan sambil kita juga menerapkan, artinya memperkenalkan bahwa siapa nih yang ini dari RSMK ini, oh ada santunan nih, ada bantuan, ini bentuknya ini dari mana gitu, apa sih itu. Nah dengan itu kan mulut ke mulut dengan sendirinya kita menjalankan seperti itu gitu Pak. Ini baru sekedar kita aja rencana ke depan, insya Allah saya juga akan bantu nanti ke depannya sama tim kita nih ya, mungkin yang lainnya juga. Jadi kita semua saling bekerja sama di sini. Hanya itu aja Mas Riko dan Pak Sekjen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia yang telah mewakili dari bidang sosial. Untuk selanjutnya ini tinggal satu bidang lagi, ini tim anak muda dari IT dan informatika, Mas Dika atau Mas Hanafi. Mudah-mudahan sehat semua ya, amin. Amin. Kalau kita, saya wakilin Pak Jerman sama-sama. Kalau kita kan istilahnya bergerak di bidang IT ya, mungkin dari semua keperluan kayak misalkan mau ada acara, mau bikin logo atau apa ngedesain, mungkin kita yang bakal masih mungkin ya, harus kita yang backup sama Andikan Suara.
Mungkin itu aja sih dari Dika, ada tambahan kan? Ya bener-bener ngomong dulu. Tadi aku sama Napi udah itu. Udah apa? Kayak gini-gini nih. Kalau Pak Herman, mungkin jauh dari IT kan nanti bisa menyampaikan apa semacam usulan berkaitan dengan mungkin media untuk sosialisasi, betul. Ya. Itu kan bisa visualnya, bisa gambar dan lain sebagainya. Ya. Mungkin perlu sangat, saya perlu diadakan komputer misalnya atau laptop. penting. Nanti sekretariatan ini saran dari Pak Buna nanti dibahas. Kami butuh komputer gitu. Komputer baru pecah. Jadi kemarin kebutuhan RVM Record yang di tanggal 22 itu mereka semua yang buat. Logo juga mereka semua yang buat. Dan Nggak sia-sia badannya gede. di Pemuri YouTube channel juga mereka yang gawangi. Kalau bisa Mbak Yuli juga koordinasi Mbak Dika ke Mbak Yuli karena mereka ngantongin sampai hari ini 160 komunitas. Ini sarana kita buat sosialisasi MK dan lain-lain. Gitu ya Pak ya. Malah harusnya nambah lagi tuh ya. Kita punya maksudnya sampai ke Bon Jovi, sampai ke Kofama, sampai ke Forsa, Roma. Roma. Sampai Forsa. kemana-mana. Komunitas Roma Forsa. Iya, Forsa. Ini juga perlu juga mungkin kas barangkali ya untuk masa Nabi ini kan perlu wifi barangkali ya. Dan nanti Ini kan perlu ATK apa? Misalnya itu sudah saya Masuk yang terakhir ini dari bidang perlengkapan dan umum. Jadi kita bersiap untuk misalnya bukan meja, payung untuk acara-acara tersebut. Nah, untuk alat tulis juga kan kita perlu untuk menyediakan untuk acara-acara pernikahan. Terus untuk panggung-panggung juga kita harus dihubungi dengan penyewa panggung itu kalau ada acara. Yang utama itu loh, payung. Sekarang kan musim hujan ini, jadi ya kita disiapkan. Ini Pak Warto ada lagi. Warto, Gue ikutin dia. Enggak ikut siapa nih? Oh, Pak Sugeng. Ikutin Dika. Pak Sekretari gitu ya Pak. Kalau udah jalan Pak. Itu Pak Sugeng ya? Iya. Dan masukan artis yang secara konstruktif Pak ya untuk kemajuan RSMK. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Suherman dan Ibu, Bapak Riko ya, dan Ibu sebagai pembina, Bapak Ketua Umum Pak Fuad dan Ketua Umum Ketua Harian Pak Imam, Pak Aris dan semua yang ada di sini, Bapak-bapak dan Ibu. Saya menyimak ya dari hasil pembicaraan diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya ini merupakan suatu masukan-masukan yang sangat bagus sekali. Ada beberapa masukan ya yang saya tangkap ya, antara lain dari sebagai saya punya usul untuk mengakomodir semua inspirasi dan ide-ide dari semua seksi yang ada di sini. Aspirasi ya. Kemudian dari salah satu bidang, ayo ini usulan saya. Ayo kita kumpul. Artinya membentuk satu tim. Ya, satu tim. Ini tim apa nih? Kita buat 3 tim. Tim A, B, C, dan C. Ya. Ayo, berapa orang untuk membahas program-program kerja yang ada. Misalnya gabungan antara humas dan entertain. Ayo kumpul di salah satu tempat di sana. Apa saja yang harus kita rencanakan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Ayo kita lihat kalender apa saja. Nanti hari ini kita benar-benar sudah padat untuk acara-acara atau program-program kerja yang ada yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun ini.
Kemudian lebih fokus lagi antara yang 40% dan 60% ya. Seksi acara dan seksi sosial, ayo gabung. Kita buat kumpul di sebelah sana atau di sini ya. Pokoknya di mana lah ya, di tempat yang nyaman atau di sana. Rembukan bersama. Rembukan bersama apa saja nih. Nah, nanti hari itu dapat. Kemudian seksi perlengkapan dan seksi apa saja kumpul jadi satu. Buat 3 session, 3 grup ya. Apa saja yang harus kita rencanakan. Hari ini bisa kita dapatkan hasil yang sangat optimal karena kita apakah akan mengadakan pertemuan lagi atau tidak. Nah, disinilah optimalisasi waktu, rencana dan sasaran yang tepat bisa kita penuhi. Itu saran saya. Kemudian saya sangat menarik sekali, ada 3 hal yang menarik buat saya. Satu, sosialisasi RSMK. Kedua, pembinaan pelestari, ya. Ketiga, apakah di dalam struktur organisasi ada bidang pembinaan pelestari? Makanya tadi saya punya usul seperti itu. Ayolah kita bentuk dari tiga tim itu untuk membuat suatu masukan-masukan yang bisa. Itu aja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai minum sampai minum. Santai-santai.